Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman dari Prodi Ilmu Politik kelas C, NIM F0120337. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan sebuah materi saya tentang otonomi daerah. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Esensi otonomi daerah: berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat, mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien. Tujuan otonomi daerah yang pertama adalah meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang dimaksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Terus yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut, menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Terus yang ketiga adalah meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Prinsip otonomi daerah. Yang pertama adalah prinsip kesatuan. Terus yang kedua, prinsip nyata. Terus dan yang ketiga adalah prinsip penyebaran. Dan yang keempat, prinsip bertanggung jawab. Dan yang kelima yaitu prinsip pemberdayaan. Asas penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi. Makna dari asas ini adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom yang diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Terus asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi menitikberatkan pada makna pelimpahan kewenangan dalam memerintah suatu daerah dan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai kepala daerah tingkat 1 atau provinsi yang mempresentasikan kewenangan di tingkat daerah tersebut. Terus asas tugas pembantuan. Dari asas ini adalah terdapatnya suatu penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap suatu daerah otonom. Dalam hal ini, pemerintah dan provinsi kemudian turun kepada kepala daerah
daerah kabupaten kota. Terus manfaat otonomi daerah. Yang pertama, manfaat mempermudah pengaturan administrasi pemerintahan. Terus tidak terjadi sentralisasi kekuasaan di pusat. Dan yang ketiga, kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di suatu daerah. Dan yang keempat, pemerintah pusat lebih efisien dalam menjalankan tugasnya. Terus yang kelima, produk daerah lokal seperti barang dan jasa meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya, dengan harga terbaik serta biaya produksi yang terjangkau. Terus yang terakhir, meningkatkan penguasaan terhadap penduduk lokal yang melakukan aktivitas atau kegiatan. Demikianlah materi saya tentang otonomi daerah. Bila mana ada kekurangan di bacaan materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.